Kita semua tahu betapa beratnya proses pemulihan setelah stroke. Tapi, pernahkah Anda bertanya-tanya gimana caranya supaya bisa bergerak bebas lagi, bisa mandiri lagi? Nah, hari ini kita akan bedah bukti ilmiah yang sangat kuat tentang bagaimana latihan kebugaran bisa jadi kunci untuk itu semua. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa ya setelah stroke, aktivitas yang dulu sepele seperti jalan kaki tiba-tiba jadi terasa berat banget? Well, salah satu alasan utamanya ternyata sangat sederhana. Kondisi fisik kita menurun drastis. Dan ini bukan sekedar opini loh, ini adalah kesimpulan dari rangkuman besar-besaran terhadap 75 penelitian berbeda. Pesannya jelas banget, kondisi fisik yang menurun itu bukan cuma bikin cepat capek, tapi benar-benar bisa memperburuk disabilitas dan membatasi kita melakukan kegiatan sehari-hari. Ini adalah sebuah lingkaran yang harus kita putus. Jadi, sebelum kita bicara soal solusi, yuk kita pahami dulu lebih dalam apa sih tantangan utama yang dihadapi oleh para penyintas stroke. Nah, ini dia akar masalahnya. Jadi, susahnya berjalan atau naik tangga itu ternyata bukan sekedar efek samping. Penelitian ini membuktikan bahwa hal itu berhubungan langsung dengan menurunnya kesehatan jantung dan paru-paru, serta kekuatan otot kita. Ini adalah koneksi yang sangat krusial. Tapi, setelah kita paham masalahnya, ada kabar baik. Ada solusi yang sangat efektif. Penelitian ini menyoroti 3 jenis latihan kebugaran spesifik yang bisa membawa perubahan besar. Yang pertama adalah latihan kardiorespirasi. Gampangnya, ini adalah latihan ketahanan. Coba bayangkan aktivitas apapun yang bikin jantung kita berdetak sedikit lebih cepat. Kayak jalan kaki, bersepeda, atau pakai treadmill. Tujuannya adalah untuk memperkuat mesin tubuh kita, yaitu jantung dan paru-paru. Kedua, ada latihan beban atau latihan kekuatan. Ini semua tujuannya untuk membangun kembali fondasi tubuh kita. Jadi setiap otot dibuat lebih kuat, lebih kokoh untuk menopang setiap gerakan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, tentu saja latihan campuran. Sesuai namanya, ini adalah pendekatan paket komplit. Kita menggabungkan latihan ketahanan untuk jantung dan latihan kekuatan untuk otot. Jadi manfaatnya double. Lalu, apa sih hasil nyata dari 75 penelitian ini? Nah, kalau kita bicara soal kemampuan bergerak dan keseimbangan, wah, hasilnya benar-benar bikin kita optimis. Angka ini kelihatannya kecil ya, tapi jangan salah, ini penting banget. Peningkatan kebugaran dari latihan kardio aja ternyata cukup signifikan untuk bisa mengurangi risiko seseorang harus dirawat di rumah sakit lagi akibat stroke, hingga sekitar 7%. Itu angka yang besar. Nah, disinilah kita bisa melihat dampak nyatanya. Coba lihat data ini. Apapun jenis latihannya, para peserta bisa berjalan lebih jauh. Tambahan 30-an meter itu, wah itu bisa berarti perbedaan antara bisa jalan ke warung sendiri atau tidak. Ini adalah langkah besar menuju kemandirian. Bukan cuma soal jarak, tapi juga kecepatan. Latihan kardio dan campuran terbukti bisa membantu para penyintas untuk berjalan lebih cepat. Ini kan penting banget ya, misalnya saat kita perlu menyeberang jalan, biar lebih aman dan percaya diri. Dan bukan cuma itu, ketiga jenis latihan ini juga terbukti bisa meningkatkan keseimbangan. Kenapa ini penting? Karena keseimbangan yang lebih baik berarti risiko jatuh jadi lebih kecil. Dan kalau risiko jatuh berkurang, rasa percaya diri untuk bergerak pun jadi meningkat. Oke, kita sudah lihat semua manfaatnya. Pertanyaan selanjutnya yang wajar adalah, jadi di antara ketiganya, ada nggak sih satu jenis latihan yang paling efektif? Ternyata jawabannya adalah tergantung tujuan utama Anda. Kalau Anda ingin fokus untuk bisa berjalan lebih jauh dan lebih cepat, latihan kardio adalah juaranya. Tapi kalau tujuannya adalah membangun kekuatan otot murni, latihan beban adalah yang terbaik. Menariknya, dua-duanya sama-sama efektif untuk meningkatkan keseimbangan. Jadi, para peneliti ini menyimpulkan bahwa program latihan kardio dan campuran, terutama yang ada aktivitas berjalannya, punya bukti ilmiah paling kuat untuk meningkatkan mobilitas secara umum dan yang paling penting, mengurangi tingkat disabilitas. Dan ini mungkin adalah temuan yang paling menenangkan. Mungkin banyak yang khawatir, apakah aman berolahraga setelah stroke? Nah, penelitian gabungan ini menjawab dengan tegas, ya. Program latihan kebugaran yang terstruktur dan di bawah pengawasan adalah intervensi yang aman. Jadi dari semua data dan angka ini, apa sih pesan penting yang bisa kita bawa pulang? Apa artinya semua ini untuk Anda atau untuk orang yang Anda sayangi? Jadi begini rangkumannya. Pertama, latihan yang terstruktur itu aman.
Kedua, kalau Anda ingin berjalan lebih baik, ya mulailah latihan berjalan. Logis kan? Ketiga, manfaat ini semua nyata. Ini bukan cuma angka, ini adalah tentang kemandirian yang lebih besar dalam hidup sehari-hari. Dan terakhir, jangan lupakan latihan beban untuk kekuatan dan stabilitas. Bukti-bukti ilmiah ini menunjukkan ada jalan yang sangat menjanjikan menuju pemulihan lewat latihan kebugaran. Tentu saja, langkah selanjutnya yang paling penting adalah berdiskusi dengan dokter atau fisioterapis Anda. Merekalah yang bisa membantu merancang program yang paling pas dan paling aman untuk perjalanan pemulihan pribadi Anda.